Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Lastris Corner. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sintesis protein. Jadi, materi ini merupakan bagian dari materi genetik atau substansi hereditas ya. Nah, di materi tentang sintesis protein ini ada dua hal yang akan saya bahas. Yang pertama itu adalah kode genetik dan yang kedua itu adalah sintesis protein. Nah, kenapa di sini kode genetik penting untuk dibahas? Karena dengan kode genetik inilah nantinya kita akan mengetahui susunan asam amino ya. Jadi kode genetik ini dibuat untuk memberikan sandi pada asam amino yang akan dikodekan pada proses sintesis protein. Nah, oke. Saya mulai dengan kode genetik. Tapi sebelumnya jangan lupa ya di-like, subscribe, dan silahkan di-share. Nah, kode genetik ini merupakan suatu basa nitrogen. Jadi dia ini adalah susunan basa nitrogen yang akan menerjemahkan bermacam-macam asam amino yang ada di dalam tubuh. Jadi ada 20 jenis asam amino yang akan dikode. Inilah yang akan dibuatkan kode genetik. Jadi nantinya kita akan lihat bagaimana cara mengkode 20 asam amino ini agar semuanya bisa terkode oleh 4 basa nitrogen yang dimiliki oleh RNA. Nah, jadi yang perlu diingat lagi, kode genetik ini adalah kode yang ada pada RNA, bukan yang ada pada DNA ya. Nah, oke. Nah, grup nukleotida yang spesifik untuk suatu asam amino itu kita sebut dengan kodon. Jadi, kodon di sini merupakan susunan kombinasi basa nitrogen yang spesifik terhadap suatu asam amino tertentu. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana kombinasi dari basa nitrogen ini akan mengkodekan suatu asam amino. Nah, untuk membangun suatu senyawa protein, jadi satu senyawa protein itu diperlukan sebanyak 20 jenis asam amino. Jadi untuk satu molekul protein itu diperlukan 20 jenis asam amino. Nah, kembali ya, saya ingatkan protein ini, asam amino ini merupakan pemecahan dari protein. Jadi bentuk paling kecil dari protein itu adalah molekul asam amino. Di dalam tubuh, apabila kita mengkonsumsi protein, maka protein ini nantinya bakalan diubah menjadi asam amino. Nah, inilah nanti yang akan kita bahas di kode genetik ya, bagaimana cara mengkode 20 macam asam amino ini dengan 4 basa nitrogen. Sementara yang ada kan cuma 4. Nah, sekarang kita lihat satu-satu ya. Penelitian para ilmuwan bagaimana sampai mengkode asam amino tersebut. Nah, pada tahun 68, Nirenberg, Khorana, dan Holley dia menciptakan kode genetik. Jadi mereka melakukan percobaan dengan cara membuat RNA-D atau mRNA buatan atau artifisial. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, yang pertama mereka lakukan, dia lakukan kode singlet. Ya. Jadi kode singlet ini, singlet kan artinya tunggal. Satu basa nitrogen, entah itu adenin, guanin, sitosin, atau urasil, dia akan mengkode satu asam amino. Jadi kalau misalnya satu basa nitrogen, sementara basa nitrogen itu ada 4, ini ya, ada 4, maka otomatis asam amino yang terkode cuma 4, ya. Sementara yang kita butuhkan itu adalah 20. Nah, karena ini tidak memenuhi persyaratan kode singlet, maka kode ini tidak digunakan. Nah, makanya selanjutnya mereka melakukan lagi penelitian. Selanjutnya mereka melakukan penelitian dengan menggunakan kode duplet. Duplet ini adalah kombinasi pasangan dua basa nitrogen ya. Jadi dia mengkombinasikan dua basa nitrogen, contohnya misalnya Ag, Gc, Cu. Nah, ternyata dari kombinasi seperti ini dia hanya menemukan 16 kodon. Jadi dia hanya menemukan 16 kombinasi. Jadi 4 pangkat 2 ya, jadi 16. Sehingga di sini hanya 16 asam amino yang bisa terkode. Sementara yang kita butuhkan harusnya 20. Jadi artinya masih ada 4 asam amino yang belum dikode. Jadi kalau misalnya dia menggunakan kode duplet, ada 4 asam amino yang tidak terkode. Nah, karena penelitian yang kedua ini belum memenuhi persyaratan, maka mereka melanjutkan lagi dengan penelitian yang ketiga. Mereka melakukan kode triplet.
Jadi kode triplet ini dia terdiri atas kombinasi 3 huruf dari basa nitrogen yang ada. Jadi urasil, sitosin, adenin, dan guanin. Nah, jadi di sini nantinya dia akan mendapatkan 4⁻³ ya, 4⁻³. Jadi di sini ada 64 kode atau ada 64 kodon yang diperoleh. Nah, dalam artian apa? 64 ini berlebih, sementara yang dibutuhkan cuma 20. Nah, tapi ini tidak jadi masalah karena ada kelebihannya. Ada kelebihan 44 kodon. Nah, ini tidak jadi masalah karena di sini beberapa asam amino itu akan dikode oleh beberapa kodon. Dalam artian nanti di kode triplet ini bisa jadi lebih dari satu asam amino, lebih dari satu kodon itu dikode oleh satu asam amino. Nah, agar lebih dipahami untuk kode triplet ini, kita lihat di tabelnya ya. Nah, di sini bisa dilihat mengenai kode triplet kodon. Jadi, triplet kodon itu artinya susunan basa nitrogen ini dikelompokkan 3-3 seperti ini. Ini ya, misalnya UCU, UAU, UGU. Ini disebut triplet kodon, kode triplet. Jadi, satu ini disebut dengan kodon. Ya, jadi nama lain dari mRNA itu adalah kodon. Nah, di sini jumlah yang diperoleh tadi adalah sebanyak 64. Jadi dia berlebih sekali ya, berlebih 44. Sementara yang dibutuhkan sebenarnya cuma 20 kode untuk asam amino. Nah, kalau diperhatikan bisa dilihat di sini contohnya misalnya ini asam aminoserin itu dikode oleh 4 kodon. Nah, jadi UCG ini ya, UCG, UCA, UCC, dan UCU. Itu semua adalah kode untuk asam aminoserin. Demikian juga dengan prolin, treonin, alanin, valin, leusin. Semuanya memiliki lebih dari satu kode ya. Nah, makanya tadi dikatakan bahwa 64 tidak jadi masalah karena nantinya bakalan satu asam amino itu dikode oleh lebih dari satu kodon. Nah, di antara 64 basa nitrogen ini ya, oke maaf, di antara 64 basa nitrogen, maksud saya 64 kodon yang dikode pada kode triplet ini, ada 3 kodon yang berfungsi sebagai kodon stop. Jadi ini ya, kodon stop ini yang ditandai dengan warna merah. Jadi UAA, UAG, dan UGA ini merupakan kodon stop. Nah, kodon stop ini maksudnya apa? Dalam proses sintesis protein, kapan di proses tersebut dia bertemu dengan salah satu dari ketiga jenis kodon ini, maka otomatis sintesis protein bakalan berhenti. Jadi sintesis protein akan langsung berhenti kalau dia ketemu dengan salah satunya ini, UGA, UAA, dan UAG. Nah, sedangkan di sini ada yang ditandai dengan warna hijau, AUG, ini merupakan asam amino metionin, ini merupakan start codon. Start codon itu artinya dia menandakan bahwa sintesis protein akan dimulai. Nah, itu ya untuk kode triplet. Jadi sekarang itu yang digunakan adalah kode triplet karena kode ini mewakili semua asam amino yang akan dikodekan. Walaupun semua asam amino yang 20 ini lebih dari satu kode. Lebih dari satu kode kodonnya ya. Oke. Nah, sekarang saya lanjut ke sintesis protein ya. Jadi sintesis protein ini sangat erat sekali berhubungan tadi dengan kode genetik, makanya saya bahas dulu masalah kode genetik ya. Nah, sintesis protein ini merupakan proses pembentukan protein. Jadi dia proses pembentukan protein atau asam amino ya melalui DNA. Jadi di sini ada 2 tahapan utama dari sintesis protein, yaitu transkripsi dan translasi. Saya mulai dengan yang pertama, transkripsi. Transkripsi ini merupakan sintesis RNA atau pencetakan mRNA. Nah, messenger RNA atau RNAD, di beberapa buku dia menggunakan RNAD ya atau RNA duta. Di sini dia dikode atau dia dicetak itu berasal dari DNA. Jadi RNA ini dicetak dari DNA. Nah,
Rantai DNA, diingatkan kembali ya. Di sini saya gambarkan sedikit. Rantai DNA itu modelnya seperti ini. Nah, dia mempunyai dua rantai. Dari dua rantai ini, ada yang disebut dengan rantai sense dan ada yang disebut dengan rantai antisense, ya. Nah, untuk mengkode mRNA, rantai yang berfungsi mengkode mRNA itu adalah rantai sense. Sedangkan rantai antisense ini tidak mengkode RNA. Jadi kalau misalnya muncul pertanyaan rantai apa yang mengkode mRNA, itu yang mengkode adalah rantai DNA sense, ya. Jadi bukan rantai antisense. Jadi tidak semua kedua rantai yang ada pada DNA itu bisa mengkode mRNA, bisa mencetak mRNA. Jadi yang mencetak itu cuma rantai sense atau biasa juga disebut dengan template strand. Nah, sedang ini ya, untuk rantai DNA yang tidak ditranskripsi atau yang tidak dicetak itu disebut dengan rantai antisense atau coding strand. Bisa dilihat di sini ya. Yang di atas ini adalah rantai DNA antisense, artinya ini yang tidak dicetak. Sedangkan yang di bawah ini adalah rantai DNA sense. Nah, diingatkan kembali ya, pasangan untuk basa nitrogen ini adalah pasangan tetap. Jadi contoh ya, saya tuliskan di sini misalnya ini ya, T berpasangan dengan A berpasangan dengan U, C berpasangan dengan G. Nah, ini bisa dipahami ya. Jadi ingat kembali saya tuliskan di sini A ini pasangannya adalah T. Tapi karena di sini yang akan kita cetak adalah rantai DNA, rantai RNA, maka kalau dia di DNA, misalnya dia DNA, di RNA itu dia akan adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada RNA. Ingat, RNA tidak mempunyai timin. Nah, guanin pada DNA ini akan berpasangan dengan sitosin pada RNA. Kemudian apalagi timin pada DNA tetap berpasangan dengan adenin pada RNA. Jadi yang berbeda itu cuma ini, U ya. Jadi di RNA itu ditemukan U. Jadi kapan di rantai DNA ini yang akan dicetak ini ada U, ada T, ada A maksud saya, maka pasangannya adalah adenin. Nah, contoh ya, dilihat lagi di sini kembali, T berpasangan dengan A, U, C, G. Ini disebut satu kodon. Jadi kodon AUG. Bisa dilihat di sini kalau misalnya kita kembali ke slide yang tadi ya. Kodon AUG. Nah, ini dia. AUG itu adalah asam amino metionin, di mana ini merupakan start codon. Jadi start codon ini adalah menandakan bahwa sintesis protein akan dimulai. Nah, itu ya. Kemudian di sini AU. Kita bisa lihat triple U itu apa? Triple U itu kodenya adalah ini yang di atas, fenilalanin. Nah, seperti itu ya. Jadi dalam nantinya pada sintesis protein itu yang akan kita terjemahkan menjadi asam amino itu adalah mRNA. Kemudian C berpasangan dengan G, A berpasangan dengan U, G berpasangan dengan C. A, U, C, G, T, A. Nah, seperti itu. Jadi rantai DNA sense akan dicetak menjadi RNAD dengan mengingat pasangan ini ya. Pasangan basa nitrogen pada RNA dan DNA. Oke, saya masuk ke urutan dari proses transkripsi. Jadi sekarang ini yang kita bahas adalah transkripsi ya, tahapan pertama dari proses sintesis protein. Jadi tadi transkripsi adalah proses pencetakan mRNA atau RNAD dengan bantuan DNA pastinya ya, DNA sense. Nah, di sini untuk proses transkripsi, urutan proses yang pertama itu ada istilah inisiasi. Inisiasi ini merupakan tahap permulaan. Jadi RNA polimerase ini adalah enzim ya. RNA polimerase ini merupakan enzim. Dia akan melekat pada salah satu rantai DNA,
Kemudian RNA ini akan berfungsi untuk membuka pilihan DNA. Ingat kembali bahwa DNA itu rantai ganda dan berpilin. Jadi untuk bisa dicetak menjadi mRNA, maka rantai DNA ini terlebih dahulu harus dibuka pilinannya menjadi 2 rantai tunggal. Nah, yang berfungsi untuk membuka itu adalah RNA polimerase. Nah, di sini bisa kita lihat pada gambar. Ini tadinya adalah DNA yang berpilin. Di sini ada RNA polimerase. RNA ini akan menempel pada salah satu rantai DNA, kemudian akan berjalan di sepanjang rantai DNA ini untuk membuka pilihan tersebut. Nah, selanjutnya di tahapan kedua, elongasi. Elongasi ini adalah pemanjangan. RNA polimerase akan berjalan di sepanjang rantai dan akan mengikatkan ribonukleotida ke rantai yang baru tumbuh. Nah, sekarang kita lihat gambarnya. Nah, di sini kita lihat ini RNA polimerase nantinya akan berjalan di sepanjang rantai ini sampai semua DNA ini akan terbuka pilinannya. Kemudian sambil dia berjalan, maka dia akan mengikatkan ribonukleotida. Ya. Jadi dia akan mengikatkan ribonukleotida ke rantai yang baru tumbuh. Jadi artinya begitu dia dibuka dibuka pilinannya, rantai ribonukleotida yang baru juga akan terbentuk. Ya, jadi dia akan terbentuk sesuai dengan rantai yang dibuka. Nah, tahap terakhir dari transkripsi itu adalah terminasi. Terminasi ini merupakan tahap akhir. Di sini RNAD yang dibentuk akan lepas. Jadi RNAD tadi sudah selesai dibentuk, sudah selesai dicetak dari DNA ya. Kemudian dia akan lepas dan akan keluar dari inti sel menuju ke ribosom. Nah, kenapa di ribosom? Karena ribosom merupakan tempat terjadinya sintesis protein. Jadi pada ribosom inilah nanti akan terjadi sintesis protein. Nah, jadi yang nantinya dibuat untuk protein atau diterjemahkan menjadi protein itu, asam amino itu adalah mRNA. Ya, jadi ingat kembali ya, harus diingat bahwa yang diterjemahkan atau yang ditranslate menjadi asam amino itu adalah mRNA. Ini prosesnya ya. Jadi ini lepas, RNA yang terbentuk tadi lepas. Nah, kemudian RNA polimerase juga akan lepas dari DNA. Nah, itu untuk transkripsi. Sekarang saya masuk ke tahapan yang kedua dari sintesis protein, yaitu translasi atau penerjemahan kode. Nah, translasi ini merupakan proses penerjemahan kode. Ya, jadi penerjemahan kode yang ada pada RNAD atau mRNA dibawa oleh RNAT. Jadi kode yang ada pada mRNA ini akan diterjemahkan. Jadi maksudnya begini ya, kodon yang disebut kodon itu adalah mRNA. Kemudian nanti mRNA inilah yang akan diterjemahkan menjadi asam amino. Yang datang membawa asam amino ke mRNA itu adalah tRNA atau RNAT. Nah, karena dialah yang datang mencocokkan asam amino yang sesuai untuk mRNA, maka dia disebut dengan antikodon. Nah, seperti itu ya. Jadi saya ulangi kembali, translasi adalah proses penerjemahan kode yang ada pada RNAD oleh RNAT. Jadi, RNAT itu datang membawa asam amino yang sesuai dengan kode yang ada pada RNAD. Ya, kemudian selanjutnya akan dirakit atau dirangkai menjadi protein. Ini terjadi pada sitoplasma ribosom. Di sitoplasma di ribosom maksudnya ya. Oke, kita lihat ya bagaimana prosesnya. Translasi. Yang pertama inisiasi, jadi tadi sama prosesnya inisiasi, elongasi, dan terminasi. Untuk tahap inisiasi, ribosom akan menempel pada RNAD. Kemudian RNAT akan datang membawa asam amino menuju ribosom. Nah, jadi asam amino yang ada pada RNAT itu akan sesuai dengan yang ada pada kode yang ada pada RNAD. Jadi contohnya misalnya ya, saya berikan contoh. Misalnya di sini
kode yang ada pada RNAD itu CAU. Maka nanti RNAT akan datang membawa asam amino histidin. Nah, seperti itu. Jadi nantinya bakalan dicocokkan. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua adalah elongasi. Elongasi ini pemanjangan. RNAT membawa asam amino. Kemudian yang ketiga, terminasi pengakhiran. Dia akan bertemu dengan codon stop. Jadi dalam prosesnya nanti RNAT membawa asam amino. Nanti di RNAD itu dia ada codon stop. Yang 3 tadi ya, AUG, salah satunya UGA. Nah, kalau dia ketemu dengan salah satu codon stop tersebut, maka proses sintesis protein akan berhenti, polipeptida yang dihasilkan akan dilepaskan dari ribosom, dan akhirnya sintesis proteinnya selesai. Nah, jadi kapan dia bertemu dengan salah satu kode dari codon stop, yang ini ya, UAA, UAG, dan UGA, maka dengan sendirinya sintesis protein akan berhenti. Nah, seperti itu untuk sintesis protein. Nah, ini bisa dilihat di sini prosesnya, ya. Jadi, ini merupakan RNA yang telah dicetak. Ini tadi saat terjadi pencetakan pertama kali ya, transkripsi, tahapan awal inisiasi, kemudian ini tahapan akhir terminasi. Dia sudah lepas, kemudian selanjutnya dia keluar dari inti sel menuju ke ribosom. Yang warna putih ini adalah ribosom. Nah, di ribosom nanti ini tRNA akan datang membawa kode yang sesuai dengan yang ada pada mRNA. Jadi yang di bawah ini, yang ini ya, ini adalah mRNA, yang ini yang kodon, ini adalah mRNA. Jadi nantinya bakalan dia sesuaikan. Jadi di sini mRNA itu CGU. Jadi di sini nantinya GCA. Ini pasangannya GCA, seperti itu. Ya, jadi asam tRNA akan membawa asam amino yang sesuai dengan yang ada pada kodon. Jadi saya kasih contoh ya, misalnya di sini kodonnya tertulis CGU. Jadi misalnya RNA-nya adalah CGU. Nanti tRNA akan datang membawa yang sesuai. Dia datang membawa asam amino GCA. Nah, GCA ini asam aminonya apa? Kita bisa lihat pada tabel. GCA itu yang ini, alanin. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu seterusnya dia akan datang membawa asam amino alanin. Ini sampai semua satu kodon ini selesai ditranslate dan sampai dia ketemu dengan kodon stop. Nah, yang berwarna-warni inilah polipeptida yang terbentuk. Nah, ya. Jadi begitu dia ketemu dengan kodon stop di sini, maka polipeptida ini akan dilepaskan dari ribosom dan sintesis protein akan selesai. Nah, seperti itu ya untuk sintesis protein. Jadi semoga bisa dipahami materi sintesis protein ini. Saya berikan contoh soal ya. Saya berikan contoh soal untuk materi ini. Ini ringkasannya tadi ya, ada 2 proses, transkripsi dan translasi. Jadi di sini kelihatan transkripsi itu pencetakan DNA menjadi RNA. Kemudian dia akan terbentuk polipeptida. Jadi langkah-langkahnya itu DNA dicetak menjadi RNA, kemudian terbentuk polipeptida atau asam amino. Nah, ini saya berikan contoh soal ya. Perhatikan urutan basa nitrogen dari sepotong rantai DNA berikut. Jadi ada GCA, TTC, AGC, dan TAT. Pertanyaannya, proses transkripsi yang dilakukan oleh DNA akan membentuk basa nitrogen pada RNAD adalah. Jadi yang dia tanya adalah transkripsi atau pencetakan RNA. Jadi karena di sini dia tidak mengatakan rantai sense ataupun rantai antisense, artinya ini adalah rantai sense. Ya, ingat kembali yang dicetak menjadi RNA itu adalah rantai sense. Nah, jadi di sini kita bisa langsung ubah rantai DNA ini menjadi rantai RNA, mRNA. Jadi ingat kembali pasangannya, di sini G berpasangan dengan C berpasangan dengan G, A berpasangan dengan U. Ingat ya, U itu ada pada RNA, sedangkan kalau dia DNA adalah T. Kemudian TTC,
T berpasangan dengan A, T berpasangan dengan A, C berpasangan dengan G. Selanjutnya A berpasangan dengan U, kemudian G berpasangan dengan C, C berpasangan dengan G. Kemudian TAT, T berpasangan dengan A, kemudian A berpasangan dengan U, dan T berpasangan dengan A. Jadi inilah RNAD, urutan RNAD yang terbentuk. Nah, sekarang kita lihat yang mana jawaban yang betul. Ini salah ya, jadi harusnya adalah di awal di sini harus CGU. Kita lihat di sini yang di awal. Nah, coba lihat ini CGU, kemudian ini AAG, kemudian UCG dan UAA. Artinya jawaban yang betul adalah jawaban D. Nah, itu ya untuk pencetakan DNA menjadi RNA. Kemudian satu lagi ya, saya berikan lagi satu contoh soal. Ini untuk protein. Berikut ini adalah beberapa kodon dengan asam amino yang diikatnya. Jadi kodon yang di tabel tadi tidak perlu dihafal karena nantinya kalau ada soal pasti akan ditampilkan seperti ini. Bila urutan asam amino yang terbentuk adalah isoleusin, jadi ini yang pertama ya. Jadi AUC, katanya yang terbentuk adalah isoleusin AUC. Kemudian prolin CCU. Kemudian valin. Valin itu GUA. Valin itu adalah GUA. Kemudian apa lagi? Serin. Serin itu UCO. UCO. Nah, yang dia tanyakan di sini urutan basa nitrogen dari DNA sense. Nah, yang ditanyakan adalah DNA sense-nya. Ini dia balik. Dia balik ya. Jadi yang diketahui di sini asam aminonya, yang tidak diketahui adalah DNA sense-nya. Kalau tadi kebalikannya, DNA sense-nya diketahui, yang tidak diketahui adalah DNA-nya. Jadi yang ini yang saya tulis ini merupakan RNA. Ya, jadi ini adalah mRNA. Artinya untuk mengubahnya menjadi DNA sense ini langsung saja kita ubah. A berpasangan dengan T. Jadi ingat ya, T pada DNA. U berpasangan dengan A, C berpasangan dengan G. Kemudian C berpasangan dengan G, C berpasangan dengan G, U berpasangan dengan A. G berpasangan dengan C, U berpasangan dengan A, kemudian T berpasangan dengan A berpasangan dengan T. Kemudian yang terakhir U berpasangan dengan A, C berpasangan dengan G, dan U berpasangan dengan A. Nah, sekarang kita lihat pilihan jawabannya. Yang mana yang betul? UAG, jadi harus mulai dengan TAG. Ini masih salah. Nah, kita lihat ini TAG, kemudian GGA, kemudian CAT, kemudian AGA. Maka yang betul adalah jawaban C. Nah, oke, bisa dipahami ya. Jadi ini soal yang tipe terakhir ini dia balik. Jadi kalaupun nanti yang diketahui adalah DNA sense-nya mau diubah menjadi asam amino, itu langkahnya tinggal 2 kali. Yang pertama, DNA sense kita ubah menjadi RNADE atau mRNA. Selanjutnya dari hasil mRNA ini kita akan lihat di tabel kodon mengenai asam amino yang disandi. Jadi prosesnya itu dari DNA menjadi RNA, mRNA, kemudian asam amino. Nah, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami dari 2 contoh soal yang saya berikan. Sekian untuk materi sintesis protein. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan ya melalui kolom komentar. Sekali lagi jangan lupa di like, di share, dan di subscribe ya untuk lebih membangun channel ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.